Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini. Kebetulan saya lagi di kebun porang. Nah, inilah wajah penampakan dari kebun porang kita yang sudah tidak terurus lagi. Jadi tinggi pohon ataupun rumput itu sama dengan tinggi porangnya. Nah, begini teman-teman. Jadi tinggi kebun dengan porangnya itu sama tingginya. Jadi secara pribadi sudah tidak seperti tahun 2019-2020 semangatnya untuk merawat porangnya kembali. Ini penampakannya. Jadi tinggi rumputnya sudah bahkan ada yang melebihi dari tanaman porangnya. Nah, ini semua terjadi karena harga porang yang terus merosot dan tidak ada kejelasan kapan akan kembali naik lagi, sehingga petani itu berpikir 1000 kali untuk mengeluarkan modal, menambah modal untuk membiayai porangnya. Nah, ini kita lihat sudah penuh dengan gulma, penuh dengan rumput. Ini kalau kita lihat dari jarak jauh. Ini kurang lebih 1,5 hektar yang ada di Kota Makassar. Nah, ini sudah tidak bersemangat untuk merawat. Nah, yang aneh adalah porang yang tidak dirawat ini kelihatannya subur-subur, tidak ada penyakitnya, tidak ada yang terserang jamur. Nah, beda dulu waktu dirawat dengan baik, diberi pupuk dan lain-lain, itu banyak jamur yang menyerang ke batang dengan ke daun. Tapi ini yang dilepas saja, yang tidak diurus. Nah, ini kok malah subur-subur ini. Subur-subur. Ini juga dulu kataknya tidak dipanen, sehingga banyak nih yang di bawah-bawahnya ini muncul lagi, sudah bertunas lagi kataknya. Nah, ini teman-teman. Beginilah penampakannya, sehingga banyak yang berpikir, waduh, ini katanya kok sudah mengeluarkan modal banyak tapi tidak diurusi lagi. Nah, itu faktornya karena harga tidak jelas, harga tidak menentu, bahkan tidak ada yang berani menjamin bahwa harga akan mahal lagi. Sehingga kita biarkan saja, kalaupun nanti bisa panen alhamdulillah, kalaupun tidak ya kita sudah pasrahkan, karena daripada menambah beban biaya, menambah modal lagi, lebih baik kita biarkan dia tumbuh sesuai dengan habitatnya, tidak dipupuk, tidak disiangi. Dia biarkan tumbuh sesuai dengan maunya sendiri, biarkan dia beradaptasi dengan rumput. Karena ketika kita menyiangi lagi, ini butuh biaya lagi untuk menyiangi. Nah, ini tingginya kurang lebih 1,5 meter. Nah, ini kurang lebih tingginya 1,5 meter. Nah, ini banyak sekali, bahkan sudah semakin rapat. Nah, yang kecil-kecil juga banyak yang tumbuh di hasil dari kataknya. Jadi pohon indukannya sudah gede, ditambah lagi dengan
katak juga yang sudah mulai tumbuh. Nah, akhirnya kelihatan padat banget. Ditambah lagi dengan rumput, ya lengkaplah sudah. Nah, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kapan akan kembali normal lagi harga porang? Nah, jawabannya itu hanya Tuhan saja yang tahu. Karena melihat perkembangan saat ini, nah itu belum ada tanda-tanda bahwa porang ini bisa kembali normal harganya. Nah ini, jadi banyak pertanyaan kapan porang akan stabil lagi harganya. Nah, ada salah satu teman yang menyampaikan bahwa harga stabilnya porang itu hanya di 3.000, 4.000 per kilo. Nah, cuma untungnya kalau saat ini kan kita tidak membeli modal, tidak membeli bibit maksudnya. Jadi porangnya tumbuh ala kadarnya, tidak dibiayain lagi, sehingga pun misalnya nanti harga berapapun, ini sudah bisa jadi duit. Kita garis bawahi bahwa ya biarkan saja dia tumbuh seperti itu, tidak lagi ada penambahan modal, tidak lagi ada biaya-biaya tambahan, sehingga modal yang kita pernah keluarkan itu semoga nantinya dengan dipanennya walaupun harga murah itu bisa sebagiannya kembali. Karena banyak juga teman-teman yang sudah ratusan juta kerugiannya, bahkan miliaran. Tapi karena kondisinya seperti ini ya mau bagaimana lagi. Inilah yang disebut dengan nasib petani yang diprank oleh banyak stakeholder ataupun orang-orang yang dulu menggembar-gemborkan tanaman porang. Nah ini teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa di dalam mengembangkan satu komoditi tidak hanya ikut-ikutan, orang lagi tanam apa kita juga tanam apa, tapi benar-benar harus kita pelajarin, harus kita yakin bahwa nanti harga jualnya tidak merosot, tidak jatuh seperti yang dialami oleh petani porang. Karena jika sudah seperti ini, maka siapa yang mau disalahkan? Ini kan terjadi karena kita juga juga tergiur untuk menanam, walaupun dulu harga bibitnya cukup mahal, tapi karena kita punya keinginan untuk mau menanam, ya akhirnya kita ikut juga menanam. Walaupun toh akhirnya kita tidak tahu siapa yang akan membeli atau harganya tidak akan turun. Nah inilah yang terjadi saat ini. Harga porang sudah tidak stabil, harga umbi pun di Cina sudah tidak stabil. Bahkan para teman-teman yang tadinya pabrikasi sangat optimis, ini pun sudah mulai kendor karena tidak adanya jaminan harga yang baik dari buyer-buyer yang sering membeli chip porang dari Indonesia. Ini teman-teman, jadi lokasinya berada di perumahan elit. Cuma karena masih kosong, belum dibanguni, ini ditanami porang dulu. Nah tetapi kena zong juga. Nah, kita melihat bahwa kondisinya sudah seperti ini. Begitu banyak yang kita tanam, tapi akhirnya terkena prank, terkena zong. Nah ini, begitu teman-teman video kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengupdate lagi perkembangan terkini dari pertanian Indonesia. Teruslah menanam, karena hanya yang menanam yang bisa memanen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.